Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evita Susarani dari kelas D. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang definisi komunikasi. Pengertian komunikasi dapat didefinisikan secara umum, yaitu merupakan pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan informasi, berita, atau pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga maksud atau pesan tersebut dapat dipahami. Apabila diambil secara umum, komunikasi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas penyampaian pesan, baik berupa informasi, ide, gagasan, maupun pemikiran dalam bentuk lisan, tulisan maupun sinyal. Sementara secara etimologis, komunikasi juga diartikan sebagai perhubungan. Berkomunikasi sama dengan berhubungan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Hubungan atau kontak. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi akan memiliki ciri kesesuaian antara pengirim pesan dengan penerima pesan. Beberapa ahli yang mendefinisikan komunikasi antara lain Aristoteles. Menurut Aristoteles, definisi komunikasi adalah usaha yang berfungsi sebagai alat warga masyarakat dalam berperan serta dalam demokrasi. Ada juga ahli James A.F. Stoner. Menurut James A.F. Stoner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Adapun lagi pengertian dari negara kita sendiri, Profesor Dr. Andes H.A.W. Wijaya. Menurut beliau, arti komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara individu maupun kelompok. Ahli yang lain dari Amerika, Anderson. Menurut Anderson, pengertian komunikasi adalah rangkaian langkah serah terima maksud yang terjadi dengan dinamis serta konstan, berubah sesuai dengan kondisi yang berlaku. Menurut situs Lexicographer, definisi komunikasi adalah upaya yang bertujuan untuk memberi dan meraih kebersamaan. Tujuan yang diinginkan kedua belah pihak akan tercapai bila mereka berkomunikasi dan memiliki pemahaman yang selaras tentang informasi yang saling ditransfer. Ada lagi Everett M. Rogers. Menurut beliau, pengertian komunikasi adalah proses pengalihan ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Berikutnya, Hoban. Menurut Hoban, definisi komunikasi adalah suatu proses transfer pemikiran maupun ide dan gagasan yang diutarakan secara lisan. Dari negara kita lagi, Randy Panuju. Menurut beliau, pengertian komunikasi adalah arus sistem yang melekat serta kinerja antar bagian-bagian organisasi yang mengeluarkan suatu keharmonisan. Tokoh yang lain adalah Murphy and Mendelssohn. Menurut Murphy dan Mendelssohn, komunikasi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan menjalin hubungan intrapersonal. Berikutnya, ahli dari Amerika, Rogers dan D. Lawrence Kincaid. Menurut Rogers dan D. Lawrence Kincaid, komunikasi adalah sebuah tahapan di mana dua orang atau lebih saling bertukar informasi satu sama lain yang pada pokoknya akan muncul saling pengertian yang bersifat mendalam. Berikutnya adalah Shannon and Weaver. Menurut mereka, komunikasi adalah wujud interaksi manusia yang keduanya ada ikatan dan saling mempengaruhi satu sama lain, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Komunikasi tidak hanya berbentuk verbal saja, namun termasuk ekspresi muka, teknologi, dan lukisan seni juga tergolong komunikasi. Berikutnya adalah seorang ahli bernama Raymond S. Rose.
Menurut beliau, komunikasi adalah sebuah proses menyaring, memilah, dan memberikan berbagai simbol dalam bentuk sedemikian rupa yang mana dapat memudahkan penyimak membangunkan arti maupun respon dari pikiran yang sama dengan yang dikehendaki komunikator. Berikutnya, William Olbeck. Menurut William Olbeck, komunikasi adalah rangkaian tahapan transfer kata yang memiliki makna yang dilakukan oleh antar individu atau lebih. Selanjutnya, William I. Gordon. Menurut William I. Gordon, pengertian komunikasi adalah sebuah pertukaran dinamis yang meliputi perasaan serta gagasan. Ada lagi ahli dari negara kita Indonesia, Jenamar, sarjana hukum. Pengertian komunikasi adalah seni dalam menyampaikan gagasan, informasi yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Ada lagi William F. Gluck. Menurut William F. Gluck, definisi komunikasi dapat dibagi menjadi dua bentuk, diantaranya komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah proses saling bertukar informasi serta pemindahan pengertian antara dua individu atau lebih di dalam suatu kelompok kecil manusia. Yang kedua adalah komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi atau organization communication adalah proses di mana pembicara memberikan informasi secara sistematis dan memindahkan pengertian kepada orang-orang di dalam organisasi dan juga kepada orang-orang dan lembaga di luar organisasi, namun masih terkait dengan organisasi tersebut. Adapun tujuan komunikasi adalah pertama, agar komunikator dimengerti komunikan. Tujuan dari komunikasi adalah untuk memastikan informasi atau pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh orang lain yang bisa kita sebut komunikan. Karena itu komunikator harus menyampaikan pesan utama sejelas mungkin kepada komunikan. Yang kedua, agar mengenal orang lain. Selain komunikator dimengerti oleh komunikan, tujuan komunikasi berikutnya adalah untuk mengenal orang lain. Dengan adanya komunikasi antar dua orang lebih, maka setiap orang dapat saling mengenal atau memahami satu sama lain. Kemampuan mendengar, membaca, mengartikan pesan orang lain dengan baik merupakan hal yang penting dalam aktivitas komunikasi. Yang ketiga, agar pendapat diterima orang lain. Komunikasi juga bertujuan agar gagasan atau ide kita dapat diterima oleh orang lain. Yang keempat, menggerakkan orang lain. Tujuan komunikasi berikutnya adalah dengan pola komunikasi yang persuasif, maka akan dapat dibangun kesamaan persepsi dengan orang lain. Selanjutnya, kesamaan persepsi tersebut digunakan untuk menggerakkan orang lain sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, kalau kita menonton video motivator di YouTube. Elemen dan proses komunikasi model Laswell. Laswell adalah seorang ahli dari Amerika. Komunikasi merupakan proses yang dimulai dari adanya suatu pesan, baik berupa informasi, gagasan, pemikiran untuk disampaikan, sehingga kata kunci di dalam suatu proses komunikasi yaitu adanya pesan atau message yang kemudian ingin disampaikan komunikator pada komunikan. Harold Laswell dianggap dapat menjelaskan komunikasi secara lengkap sebab sekaligus menjelaskan secara tentang proses secara elemen dalam suatu komunikasi. Elemen dalam komunikasi dalam definisinya antara lain meliputi 5 hal. Who, yaitu pengirim pesan atau komunikator atau narasumber. Yang kedua, says what, yaitu pesan yang jadi isi komunikasi atau message. Yang ketiga, in which channel, yaitu sarana terjadinya pertukaran pesan. Yang keempat, to whom, yaitu penerima pesan atau komunikan. Yang terakhir kelima, which, what, effect, akibat atau dampak yang dihadapkan kepada penerima. Proses komunikasi masih menurut model Laswell
Dalam suatu komunikasi akan terjadi suatu proses yang dimulai dari narasumber hingga terjadi dampak kepada pihak penerima. Proses tersebut meliputi beberapa komponen, antara lain komunikator, pihak yang memiliki pesan untuk disampaikan. Faktor kedua adalah encoding. Komunikator merubah pesan tersebut menjadi sinyal yang dapat dipahami komunikan atau penerima. Yang ketiga, message. Pesan yang berisi informasi dalam bentuk bahasa dan simbol yang dipahami oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, media. Sarana terjadinya pertukaran pesan antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya adalah decoding, proses di mana penerima berusaha untuk menerjemahkan ulang dan memahami pesan. Selanjutnya noise, berbagai macam gangguan yang mungkin muncul dalam proses. Selanjutnya komunikan, pihak yang menerima pesan. Selanjutnya efek, penerima pesan dapat mengetahui pesan sehingga bertindak, merubah sikapnya atau bertambah pengetahuannya. Yang terakhir adalah feedback, yaitu bentuk umpan balik atau merespon dari penerima setelah mengolah pesan tersebut. Adapun fungsi komunikasi, manusia melakukan komunikasi tentunya memiliki aktivitas ini agar memiliki fungsi yang signifikan dalam kehidupan mereka. Fungsi utama dari kegiatan komunikasi yang dilakukan manusia dalam kesehariannya antara lain dapat dikategorikan menjadi pertama sebagai penyampaian informasi atau to inform. Yang kedua untuk mendidik atau to educate. Yang ketiga untuk menghibur, to entertain. Yang keempat untuk mempengaruhi, to influence. Keempat fungsi tersebut dikembangkan menjadi fungsi pers atau media massa. Sebagai sebuah media komunikasi, massa sehingga menambahkan satu lagi fungsi, yaitu sebagai pengawasan sosial atau social control. Syarat-syarat komunikasi. 1. Source atau sumber merupakan bahan dasar dalam penyampaian. Maksudnya dalam penyampaian pesan untuk memperkuat pesan itu sendiri. Jadi disampaikan ke orang atau suatu lembaga. Yang kedua, komunikator adalah pelaku yang menyampaikan pesan, bisa jadi radio, surat kabar, atau televisi. Yang ketiga, komunikan adalah penerima pesan. Yang keempat, pesan merupakan keseluruhan yang disampaikan oleh seorang komunikator. Yang kelima, saluran media yang digunakan untuk komunikator untuk menyampaikan pesan. Dan yang keenam adalah efek hasil akhir dari satu komunikasi yang terjadi. Berikutnya adalah jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi dibagi menjadi 6. Pertama, menurut lawan bicara. Yang kedua, menurut jumlah. Yang ketiga, menurut cara penyampaiannya. Yang keempat, menurut maksud. Yang kelima, menurut jalur komunikasi. Yang keenam, menurut ruang lingkup luas atau menurut ruang lingkup. Yang terakhir, menurut kedinasan. Berikut saya jelaskan komunikasi berdasarkan cara penyampaian. Apabila dilihat dari segi cara, isi pesan dan sifatnya, maka komunikasi akan memiliki beberapa jenis dengan karakteristik tertentu. Namun secara umum komunikasi dapat dibagi ke dalam 2 jenis, yakni komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal, yang mana termasuk di dalamnya adalah komunikasi yang berbentuk lisan dan tulisan. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang terjadi melalui kata, baik berbentuk lisan maupun tulisan, memanfaatkan media bahasa. Yang kedua, komunikasi non-verbal. Komunikasi yang terjadi tanpa menggunakan kata-kata yang kemudian dibagi kembali menjadi 2 macam. Komunikasi non-verbal vokal dan non-vokal. Yang pertama non-verbal vokal melalui gaya bicara, intonasi, penekanan, desah, jeritan, mengguman maupun menggerutu. Yang kedua, komunikasi non-verbal non-vokal melalui bahasa isyarat, bahasa tubuh,
gerakan, penampilan, kontak mata, ekspresi, gerak anggota badan, pemakai pakaian hingga model potongan rambut. Komunikasi berdasarkan proses. Berdasarkan bagaimana proses komunikasi berlangsung, maka jenis komunikasi dibagi menjadi dua. Komunikasi langsung atau direct communication, yaitu komunikasi yang terjadi melalui tatap muka atau berhadapan-hadapan dengan komunikator dan komunikan. Yang kedua, komunikasi tidak langsung, indirect communication. Komunikasi melalui sarana atau suatu perantara, misalnya telepon, surat, email, maupun media massa. Selanjutnya, komunikasi berdasarkan cara penyampaian. Dibagi menjadi dua, komunikasi lisan, yaitu pertukaran pesan antara pembicara dan pendengar. Yang kedua, tulisan, pertukaran pesan antara penulis dan pembaca. Selanjutnya adalah komunikasi berdasarkan jumlah pemirsa. Komunikasi berdasarkan jumlah pemirsa atau komunikan atau audience dapat dibedakan menjadi 5. Pertama, komunikasi intrapersonal, interpersonal communication. Komunikasi antar pribadi, interpersonal communication. Selanjutnya yang ketiga, komunikasi kelompok atau group communication. Yang keempat, komunikasi massa atau mass communication. Dan kelima, komunikasi publik atau public communication. Komunikasi berdasarkan isi pesan. Sementara didasarkan pada isi pesan ataupun topiknya, komunikasi dibedakan menjadi 5. Komunikasi politik, komunikasi budaya, komunikasi olahraga, komunikasi pembangunan, dan komunikasi dakwah. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Ada pula penggolongan komunikasi dalam ruang lingkup tertentu, misalnya dalam suatu entitas ataupun organisasi misalnya. Komunikasi vertikal. Komunikasi yang terdiri dari pimpinan kepada bawahan atau sebaliknya yang biasanya bersifat formal. Selanjutnya komunikasi horizontal. Komunikasi yang terjadi antar karyawan yang biasanya berlangsung secara non-formal. Dan terakhir, komunikasi diagonal atau disebut juga komunikasi silang yang terjadi antara seseorang dengan orang lain yang berbeda kedudukan dan bagian. Selanjutnya, komunikasi berdasarkan aliran informasi. Jika kita meninjau komunikasi dari arah penyampaian, komunikasi dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu komunikasi satu arah, komunikasi yang datang dari satu pihak, misalnya guru dan murid. Komunikasi dari 2 arah, yaitu komunikasi yang sifatnya 2 arah di mana 2 individu saling memberikan pesan dan feedback satu dengan yang lain. Selanjutnya komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang berasal dari bawah ke atas, misalnya informasi yang disampaikan bawahan kepada atasan. Selanjutnya komunikasi ke samping, yaitu komunikasi yang tercipta karena adanya kesamaan kedudukan atau komunikasi antara 2 individu yang posisinya sejajar. Selanjutnya adalah tingkatan komunikasi. Jenis komunikasi juga dapat dibedakan berdasarkan tingkatan, berdasarkan jumlah orang yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Tingkatan yang dimaksud ini antara lain komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication, komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang, misalnya pikiran dan hati nurani dan sebagainya. Selanjutnya komunikasi antar pribadi, interpersonal communication, komunikasi di antara 2 orang. Selanjutnya komunikasi kelompok atau group communication, komunikasi antara seseorang ke sekelompok orang ataupun kumpulan massa. Selanjutnya komunikasi organisasi atau organization communication, komunikasi lewat media massa yang tidak terhingga. Komunikasi ini juga disebut komunikasi media atau media communication. Pengertian komunikasi, elemen, alur, proses, dan jenis-jenis dan tingkatan yang dijelaskan di atas tentunya dapat digunakan untuk menambah wawasan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.